Kenapa negara dengan jam kerja lebih pendek justru bisa menghasilkan ekonomi yang jauh lebih produktif? Data global menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ketika jam kerja terlalu panjang, produktivitas per jam justru turun. Dengan menganalisis produktivitas tenaga kerja, partisipasi angkatan kerja, dan indikator kelelahan kerja, kita menemukan satu kesimpulan penting. Produktivitas tertinggi tidak datang dari kerja tanpa henti. Justru datang dari istirahat yang strategis dan manajemen energi yang tepat. Kalau kamu tertarik memahami ekonomi dan produktivitas dengan pendekatan data, jangan lupa subscribe channel Seputar Data supaya tidak ketinggalan analisis berikutnya. Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar satu nasihat yang sama. Kalau ingin sukses, bekerja lebih keras. Kalau ingin lebih produktif, tambah jam kerja. Budaya ini sering disebut hustle culture. Semakin lama kamu bekerja, semakin dianggap produktif. Namun, data ekonomi global menunjukkan cerita yang berbeda. Jika kita melihat indikator produktivitas tenaga kerja, salah satu ukuran yang sering digunakan adalah GDP per hour worked, atau nilai ekonomi yang dihasilkan setiap jam kerja. Negara-negara dengan produktivitas tertinggi di dunia justru bukan negara dengan jam kerja terpanjang. Negara seperti Norwegia atau Luxembourg memiliki produktivitas per jam yang sangat tinggi, meskipun rata-rata jam kerja mereka relatif lebih pendek. Sebaliknya, di banyak negara dengan jam kerja panjang, produktivitas per jam justru lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa produktivitas tidak hanya ditentukan oleh jumlah jam kerja. Yang jauh lebih penting adalah kualitas energi, fokus, dan efisiensi kerja. Jika kita melihat data tenaga kerja di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kita juga bisa menemukan pola menarik. Menurut survei Angkatan Kerja Nasional, sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Namun, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding banyak negara maju. Artinya, bekerja lebih lama tidak selalu berarti menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Inilah yang mulai disebut oleh banyak ekonom sebagai paradoks efisiensi. Semakin lama kita memaksakan diri bekerja tanpa pemulihan energi, semakin kecil nilai tambahan yang kita hasilkan. Negara-negara dengan produktivitas tinggi memahami prinsip ini dengan sangat baik. Banyak dari mereka justru menekankan keseimbangan antara kerja dan istirahat. Jam kerja yang lebih pendek sering diimbangi dengan fokus kerja yang lebih tinggi, lingkungan kerja yang lebih sehat, dan waktu pemulihan yang cukup. Hasilnya bukan hanya pekerja yang lebih sehat, tetapi juga ekonomi yang lebih produktif. Pelajaran ini juga penting bagi individu. Banyak orang menetapkan standar produktivitas berdasarkan jumlah jam kerja, padahal standar yang lebih tepat sebenarnya adalah output per jam. Jika kamu bisa menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat, sebenarnya kamu jauh lebih produktif dibanding bekerja lama tetapi dengan fokus yang terpecah. Dalam konteks manajemen waktu pribadi, ini berarti satu hal penting. Produktivitas bukan tentang bekerja sepanjang waktu. Produktivitas adalah tentang mengelola energi, fokus, dan pemulihan. Istirahat yang cukup bukanlah kemalasan, justru bagian penting dari strategi kerja yang efisien. Jika ekonomi global mulai memahami bahwa produktivitas tinggi membutuhkan keseimbangan antara kerja dan pemulihan, maka mungkin cara kita memandang produktivitas pribadi juga perlu diubah. Bukan lagi tentang siapa yang bekerja paling lama, tetapi siapa yang menghasilkan nilai paling besar dari setiap jam yang mereka gunakan. Kalau kamu ingin memahami lebih banyak tentang ekonomi, produktivitas, dan cara membaca data yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Data. Karena kadang, jawaban dari masalah produktivitas bukan bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan cara yang lebih cerdas.